Ada dua yang dari Indonesia, yakni Lita sama Pia. Tuh untuk anggota MAPSI ya, hanya ada satu orang Korea doang. Hai guys, I'm Sokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan aku rasa kalian bukan orang yang suka membuang-buang waktu, jadi tanpa nunggu lama lagi, yuk kita bahas berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang album solo BTS Jungkook. Apakah sudah ada hilal akan perilisannya? Yuk mari kita kepoin. ARMY, kalian tahu gak sih bahwa pada tanggal 10 April yang lalu, Bang Sehyo kita memposting sebuah foto di akun Instagramnya dengan caption, dengan JK dan juga @thisiswhat, terima kasih ya Scooter Brown, kamu membaca ini. Kemudian ditaruh hashtag Big Hit Music, SB Project, Hype Amerika, dan juga hashtag Hype. Nah dalam foto yang dirilis, kalian dapat melihat bahwa Jungkook terlihat bergandengan tangan nih dengan Bang Sehyo dan juga produser Amerika yang bernama Andrew Ward. Diketahui Jungkook berangkat ke Los Angeles, Amerika Serikat melalui Bandara Internasional Incheon pada Agustus lalu. Andrew Ward adalah produser dan juga penyanyi serta penulis lagu yang terkenal yang telah bekerja sama dengan musisi kelas dunia. Kita sebut saja ada Maroon 5, Post Malone, Sam Smith, Miley Cyrus, dan juga Ozzy Osbourne. Pada bulan Februari yang lalu, dia bahkan memenangkan 2 Grammy Award nih, termasuk Best Rock Album dan juga Best Metal Performance di Grammy Awards yang ke-65. Pertemuannya dengan Jungkook dan juga Bang Sehyo meningkatkan ekspektasi penggemar terhadap rilisan album solo pertama Jungkook. Seperti yang kalian tahu bahwa sebelum Jungkook nih, ada anggota BTS lainnya yang sudah telah melakukan debut solo resmi mereka. Dimulai dengan J-Hope yang sudah merilis full album pertamanya yang bertajuk Jack in the Box. Kemudian Jin yang merilis single The Astronaut pada bulan Oktober. Sementara itu RM merilis full album pertamanya yang bertajuk Indigo pada bulan Desember. Dan kemudian ada Jimin yang sudah merilis mini album pertamanya yang bertajuk Face pada bulan Maret. Sementara itu Suga nanti akan merilis full album pertamanya yang bertajuk The Day pada tanggal 21 April. Sementara untuk V dan Jungkook kemungkinan sedang mempersiapkan debut solo mereka. Di sisi lain, pada bulan Juni 2022 yang lalu, Jungkook pernah merilis lagu solo nih yang ditulis sendiri olehnya yang bertajuk My You dan dirilis secara gratis melalui media sosial resmi BTS dan juga SoundCloud untuk merayakan ulang tahun ke-9 grup tersebut. Dia kemudian berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika yakni Charlie Puth di single Left and Right, yang mana untuk lagu ini mencapai nomor 22 di chart Billboard Hot 100 dan bertahan di chart selama 15 minggu berturut-turut. Dan selain itu, Jungkook sudah merilis single kolaborasi Bad Decision dengan anggota BTS Jin, Jimin, V, Benny Blanco, dan juga Snoop Dogg pada Agustus tahun lalu. Yang mana untuk lagu ini memasuki chart Billboard Hot 100 di nomor 10. Selain itu, magnet BTS ini juga membuktikan kehadirannya yang kuat nih di Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pada November tahun lalu, dia menyanyikan soundtrack resmi yang bertajuk Dreamers untuk Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Yang mana untuk lagu ini berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Song di 102 negara ataupun wilayah. Dan bahkan lagu itu juga mencapai puncak tangga lagu Melon Top 100 per tanggal 4 Desember. Selain itu, Jungkook juga tampil loh di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar di Stadion Al Bayt. Dia adalah penyanyi K-pop pertama yang membawakan lagu tema Piala Dunia solo dan menjadi penyanyi Korea pertama yang tampil di upacara pembukaan Piala Dunia yang diadakan di negara asing. So, dengan pencapaian yang mengesankan dari Jungkook, tidak heran ya banyak penggemar yang sudah menantikan bagaimana debut solo ataupun perilisan album solo dari Jungkook. Apalagi sepertinya dia akan berkolaborasi dengan orang ternama nih. Dan bagaimanakah pendapat kalian sebagai para ARMY? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita masuk ke berita kedua. Ini tuh masalah ekonomi gitu sih teman-teman. Kalian tahu gak sih untuk SM kan sekarang agak mulai turun ya. Nah dikarenakan SM udah dianggap turun nih, investor asing itu dilaporkan banyak beli saham di Hype, YG, sama JYP. Teman-teman, untuk saat ini industri K-pop memang tengah didominasi oleh agensi-agensi besar seperti SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, dan juga Hype Label. Dan untuk agensi-agensi ini juga menunjukkan kenaikan harga saham di pasar modal hingga menarik investor asing. Pada hari Minggu tanggal 9 April yang lalu, Korea Exchange itu melaporkan bahwa investor asing telah membeli saham Hype sebesar 51,24 miliar won, atau jika dirupiahkan nominalnya mencapai 579 juta rupiah pada bulan April yang lalu. Debak. Berdasarkan jumlah pembelian bersih,
Perusahaan yang didirikan oleh Bang Sehyuk ini menduduki peringkat ketiga KOSPI setelah Samsung Electronics dan juga Korea Aerospace Industry. Wow, debak. Secara khusus ya, untuk investor asing itu membeli saham senilai 32,19 miliar won. Kalau kalian rupiahkan, nominalnya mencapai 363 miliar rupiah. Dan itu hanya dalam satu hari saja. Nah, hal ini membuat harga saham naik menjadi 205.000 won atau sekitar 2,3 juta rupiah. 7,5% dari hari sebelumnya. Selama periode yang sama, investor asing juga membeli saham YG Entertainment yang senilai 197 miliar rupiah dan membeli saham JYP Entertainment senilai 8,47240 miliar won atau sekitar 95 miliar rupiah. Kedua agensi ini juga masing-masing menduduki peringkat ketiga dan peringkat ke-12 dalam hal jumlah pembelian bersih di Kosdaq. Total jumlah pembelian bersih dari saham ketiganya yakni HYPE YG dan JYP itu bisa mencapai 77,2 miliar won atau sekitar 872,8 miliar rupiah. Harga saham agensi hiburan juga terus meningkat nih sejak awal 2023. HYPE sendiri itu mencatat peningkatan sebesar 47.500 won atau sekitar 537.000 rupiah atau naik 28,02% dari 169.500 won menjadi 217.000 won. Selain itu, YG Entertainment juga naik nih 27,99% dan JYP Entertainment naik 14,88% melampaui 10% di awal tahun ini. Kuatnya harga saham agensi ditentukan oleh harapan tinggi investor untuk meningkatkan keuntungan dari aktivitas artis. Pertama, untuk YG itu kan akan segera mendebutkan girl group Baby Monster. Sejak saluran YouTube dibuka, girl group ini sudah menarik 1,66 juta subscriber dalam waktu singkat. Selain itu, YG Entertainment juga tengah memperluas bagaimana aktivitas dari para artis mereka seperti Jisoo Blackpink sekarang yang lagi solo, kemudian Treasure dan juga G-Dragon. Kemudian untuk HYPE juga kan punya rencana nih untuk mendebutkan banyak banget grup di masa depan. Salah satu yang akan segera didebutkan adalah boy group dari KOZ Entertainment. Dan ada juga nih informasi mengenai debut dari boy groupnya Pledis Entertainment. Dan selain itu, HYPE label juga akan memperkenalkan nih girl group global yang bekerjasama dengan Universal Music Group. Sementara untuk HYPE dan YG mencatatkan kenaikan masing-masing 22,9% dan 5,31%, JYP menunjukkan penurunan nih sebanyak 1,66%. Tapi teman-teman, yang paling banyak turun adalah SM Entertainment. Kalian tahu nggak sih bahwa SM itu mengalami penurunan yang signifikan sebesar 57.300 won, atau 36,99% dari 159.400 won menjadi 97.600 won setelah menyelesaikan perselisihan manajemennya bersama dengan Isuman. Nah, anjloknya harga saham yang tajam ini disebabkan tren penjualannya dari investor asing. Banyak investor asing yang menjual saham SM selama 5 hari perdagangan berturut-turut di bulan April yang menyebabkan penurunan harga saham SM Entertainment. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga bisnis gitu. Sekarang ya emang turun gitu, tapi ntar juga bakalan naik kok. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang salah satu idol K-pop asal India yang lagi viral nih teman-teman. Member EXIN yang bernama Arya menjadi viral nih di Tiongkok dan juga menarik banyak penggemar dikarenakan menjadi idol K-pop yang berasal dari India. Dia bahkan muncul di peringkat keempat di tren pencarian populer Weibo dengan lebih dari 100 juta penayangan. Kagak main-main ya, 100 juta nih. Netizen itu juga benar-benar suka banget sama visualnya Arya yang tampaknya menarik banyak non-penggemar. Netizen juga bertanya-tanya apakah Korea Selatan akhirnya akan mengubah pandangan negatif mereka terhadap orang Asia Selatan, karena Arya juga mendapatkan reaksi positif yang luar biasa nih dari netizen Korea. Adapun untuk Arya diketahui merupakan idol yang berasal dari India dan berada di bawah naungan agensi bernama Iskro Entertainment. Dia adalah anggota dari girl group EXIN. Dan diketahui merupakan mantan anggota girl group mendatang yakni MEPSI yang dibentuk melalui platform pelatihan Universe. Kalian pasti ingat dong MEPSI. MEPSI ini adalah grup yang sama yang trainingnya itu ada 2 orang dari Indonesia. Ingat dong, nggak mungkin lupa dong. Dan sekarang ya, Arya itu menjadi idol K-pop India kedua setelah Surya dari Black Swan. Selain itu, Arya juga adalah idol pertama etnis Malayali. Sementara itu, EXIN akan debut pada tanggal 11 April hari ini teman-teman dengan merilis album pertama yang bertajuk Keep the Fire. Selain Arya, member EXIN terdiri dari Roa, Jiu, Isa, dan juga Nova. Dan perlu kalian tahu ya bahwa ternyata mereka semua ini merupakan mantan anggota pra-debut untuk MEPSI. Dan kalian tahu gak sih guys, sekarang itu untuk anggota MEPSI ya hanya ada 1 orang Korea doang. Dan dapat kalian lihat ini adalah daftar-daftarnya. Ada 2 yang dari Indonesia, yakni Lita sama Pia. Kemudian ada Miho dari Korea. Kemudian ada Venus yang keluarga negaranya Indian.
Quian Filipina, Resi Indian juga, Solmi dari Tunisia, Keke dari Birma, An dari India, Sia dari Thai, Tami dari Indian, Hara dari Nepal, dan Anika dari Indian. Mostly Indian ya guys. Aku sih dapat melihat ya bahwa target pasar dari Mapsi mungkin adalah wilayah dari Asia Tenggara atau Asia Selatan kayak gitu. Mengingat banyak banget ya K-popers yang berasal dari wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, sampai Thailand. Dan di India juga banyak banget loh teman-teman K-popersnya. Jadi sangat tidak heran sih kalau mereka menargetkan pasar tersebut. Bukan bermaksud rasis atau bagaimana ya, tapi menurut aku supaya komposisinya ideal, kayaknya perlu ditambah deh trainee-trainee yang asalnya dari Korea. Terlebih melihat gaya konsumsi orang Korea yang lebih suka idol lokal. Sehingga butuh member yang berasal dari Korea juga nih, sehingga bisa menambah daya tariknya di pasar domestik. Aku sih nggak tahu ya apa yang terjadi di sini. Mengapa untuk member-member dari Mapsi mostly pindah ke agensi sebelah, dan kebanyakan dari mereka juga sudah keluar foto teasernya. What happened? Apa sih yang terjadi di sini? Apakah memang ada proses transfer trainee atau kerjasama dari kedua agensi tersebut atau bagaimana nih? Dan maybe di sini ada teman-teman yang punya pendapat ataupun pandangan mengenai hal ini, nanti langsung aja ya bagi-bagi sama kita di kolom komentar. Karena kita jujur bingung banget sih melihat hal yang satu ini serius. Well Yorobun, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, so aku akan mengucapkan goodbye. Kita ketemu lagi di video berikutnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya. See you next time dan juga thank you so much ya buat yang sudah menonton. Goodbye, bye bye.